Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru uttilat wa idzal wuhusyu husyirat. Hadirin sekalian, pembahasan pada malam hari ini adalah tentang surah At-Takwir. Jadi At-Takwir artinya menggulung gitu. Dia termasuk surah Makiyah. Makiyah artinya Nabi ba'da hijrah. Setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah gitu. Nah, di sini ayatnya ada tis'un wa isyruna. Ayatnya ada 29 ayat. Ini surah At-Takwir gitu. Nah, kemudian ini surah masih berhubungan dengan surah-surah yang telah kita bahas ya. Jadi membahas tentang huru hara kiamat gitu. Huru hara kiamat. Ada dalam hadis ya, man sarrahu ayyan zura ila yaumil qiyamah falyaqra idza syamsu kuwirat. Jadi siapa orang yang ingin senang bahwa melihat tentang hari kiamat, bacalah itu surah At-Takwir, kemudian bacalah surah Al-Insyiqaq, bacalah surah Al-Infitar gitu. Itu tentang hari kiamat gitu. Ini hari kiamat yang wajib kita imani. Pertama kan kita iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah Al-Quran ya, kelima iman kepada hari kiamat gitu. Jadi hari kiamat ya harga mati yang harus kita imani. Dalam hati kita tetapkan ya, lisan kita ucapkan bahwa kita ini beriman kepada hari kiamat. Kemudian ya kita lakukan nanti bekal-bekal kita, persiapan-persiapan kita untuk nanti menuju hari kiamat. Apa bekal-bekalnya nanti? Ini wajib kita imani gitu. Makanya banyak surah-surah yang menjelaskan tentang hari kiamat ya, diulang-ulang ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita ya ibaratnya seperti kita punya anak. Kita punya anak, kalau kita nggak sholat, kalau kita lihat tuh anak ya, hari ini nggak sholat, besok kita ingatin lagi suruh sholat. Hari ini nggak sholat lagi, besok kita ingatin lagi untuk sholat. Nggak sholat juga kita ingatin lagi, terus menerus ya gitu. Sholat itu kita ingatkan terus. Begitupun sama Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan tentang masalah hari kiamat, bahwa hari kiamat itu hakun, benar ada ya. Maka kita harus cari pembekalan nanti kita buat hari kiamat. Ini yang wajib kita imani, hari kiamat gitu. Nah, ayat yang pertama apa? Yang pertama, idza syamsu kuwirat. Nah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung ya, digulung matahari sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda pertama. Iya, coba kalau kita lihat di berita tuh, tsunami, gempa bumi gitu kan, itu kayak orang itu di blender ya, dari buah jambu klutuk ya, itu ada bijinya apa hancur, itu ada batu esnya hancur gitu, jadi satu. Jadi matahari digulung ya, lufifat, dilipat ya, kemudian wazuhiba binuriha,
cahayanya jadi hilang. Tadinya matahari itu panas banget, itu cahayanya jadi hilang, nggak jadi panas. Itu salah satu tanda hari kiamat. Udah kiamat kubra, udah itu mah kiamat besar gitu. Nah, makanya kita introspeksi diri kita, bekal kita nanti buat hari kiamat apaan. Iya, dari masa balik kita tuh usia 15 tahun gitu. Hitunglah yang pernah kita tinggalin salat, kita bayar. Yang pernah kita tinggalin Ramadan, puasa, zakat, bayarin. Itu yang wajib-wajib gitu. Salat yang 5 waktu, puasa Ramadan yang wajib, zakat yang wajib. Ketika kita punya tinggalkan, itu bayarin. Ya, sama kita kalau kita punya salah, kita pernah meminjam, kita pernah menghutang, itu bayarin sedikit-sedikit gitu. Insya Allah itu akan nanti meringankan kita di hari yaumul hisab, hari perhitungan amal perbuatan kita gitu. Itu bekalnya. Yang kedua, wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila tadi matahari, ini yang kedua, apabila bintang itu ya berjatuhan, bintang jatuh itu tanda hari kiamat. Ya, ini ada orang yang menaksir bahwa banyaknya bintang itu, ada yang mengatakan tak terhingga, ada juga yang mengatakan banyaknya bintang itu sampai 6 miliar. Bahkan banyaknya bintang itu ada yang menaksir sampai 100 miliar. Itu banyaknya bintang gitu. Coba kalau kita hitung nih ya, dari kita masa hidup nih, kita kenal sama langit, kita kenal sama bintang, kita hitung dah paling 1 sampai 50 mau bintang gitu. Ketika usia kita misalnya 100 tahun, andai kata kita hidup 100 tahun ya, bisa kita hitung tuh bintang ada 6 juta gitu. Tapi bintang yang nampak itu sekitar 6 ribuan ya, itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Nah, itu bintang itu akan berjatuhan, tanda hari kiamat. Lalu yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat. Apabila jibal itu gunung ya, suyirat itu dihancurkan. Kemarin di berita Gunung Merapi ya, katanya sudah akan mengeluarkan lahar-laharnya ya. Jadi yang dekat situ sudah disuruh menjauh gitu ya. Itu tanda hari kiamat, gunung dihancurkan gitu. Kemudian zahaba biha an wajhil ardi fasara haba'an mumbassa. Hilang ke gunung di permukaan bumi, hancur artinya rata seperti tanah biasa yang daratan. Fasara haba'an mumbassa, maka jadi tuh gunung seperti debu ya, keluarnya debu, butiran debu. Kalau kita lihat tuh, kalau butiran pasir masih kelihatan, tapi kalau debu yang halus banget itu ya, itu seperti itu gitu. Jadi gunung itu seperti debu yang berhamburan gitu. Coba kalau kita hancurin gunung, nggak bisa gitu ya. Lalu yang keempat, wa idzal isyaru uttilat. Nah ini, dan apabila isyar itu artinya an-naukul hawamil, artinya unta yang hamil 10 bulan sampai dia melahirkan. Jadi kalau orang Arab punya unta, itu udah paling harta benda yang paling mahal, yang paling bagus. Kalau ibarat sekarang mah, orang modern sekarang punya Mercy dah, punya Fortuner ya, mobil paling bagus dah gitu. Nah itu, jadi kalau orang Arab dahulu dia punya unta yang lagi hamil 10 bulan, itu hartanya dia yang paling mahal, yang paling bagus
gitu. Itu nanti tanda hari kiamat kutilat, diabaikan, dia tinggalkan harta yang paling bagus menurut kita, itu kita tinggalin. Ya, udah nggak peduli lagi. Yang diperdulikan adalah nanti bagaimana bekal kita untuk hari kiamat. Istri paling cakep banget, ya udah, nggak anak, ya, kemudian rumah, motor kali, mobil, kebun, apartemen, ya, kontrakannya banyak, bejibun, itu nggak dia pedulin lagi, udah, gitu. Pekerjaannya, jabatannya udah kagak, gitu. Jabatannya dia menteri, presiden, gitu, udah dia nggak peduli lagi, dah, ya kayak gitu. Karena udah apa? Udah mau menjelang hari kiamat, gitu. Itu tanda-tandanya. Jadi kalau udah orang nggak peduli sama jabatan, nggak peduli sama harta bendanya, itu udah calon tanda-tanda hari kiamat, gitu. Di sini katakan tarokat bila ra'in au bila halabin lima dahahu minal amri wa ilam yakun malun ajabu ilaihi minha. Artinya dia tinggalin, dia abaikan tuh, ya, harta bendanya, untanya yang lagi hamil 10 bulan dia abaikan, nggak ada yang pengembalanya, nggak ada susunya, karena dia memang udah cerdas dari urusan mereka, gitu. Bahwa nanti akan datangnya hari kiamat, ya, nggak ada udah harta yang sangat mengagumkan, nggak ada udah, gitu. Itu tanda-tandanya. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, apabila wuhus ini artinya binatang buas, husyirat itu dikumpulkan, bukan hanya manusia nanti yang akan dikumpulkan, binatang buas pun dikumpulkan nanti di hari kiamat, gitu. Nah, artinya di sini jumi'at ba'dal ba'ati, ya, liyuqtassa li ba'din min ba'din summa tasiru turaban, ya. Jadi nanti tuh binatang, ya, akan dikumpulkan di hari kiamat, gitu ya. Ada yang mengatakan itu nanti binatang-binatang buas yang berada di tempat-tempatnya mereka akan turun semua, bahkan akan mencari tempat-tempat seperti tempatnya manusia berada, gitu. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan itu dipanaskan. Ini lautan airnya kan asin. Kalau sungai-sungai yang biasa, kali gitu kan, danau airnya biasa tuh, airnya tawar, gitu. Kenapa bisa begitu? Itu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kan air sungai itu mengalir ke lautan, gitu. Karena lautan itu datarannya rendah, sungai datarannya tinggi. Tapi ketika itu nanti menjadi satu, ketika nanti mau kiamat itu jadi satu dah, gitu, jadi satu. Kemudian tanda yang ketujuh apa? Wa idzan nufusu zuwijat qurinat bi ajsabiha. Jadi nanti ruh dengan tubuhnya itu menjadi satu, gitu. Itu tanda nanti hari kiamat, ya. Jadi digabungin lagi tuh ruhnya sama jasadnya, gitu. Kalau kita mati kan ruh kita, ya, terangkat tuh, cabut tuh ruh kita, tinggal jasad doang. Nanti di hari kiamat dia apa? Menyertakan lagi ruh sama jasadnya, gitu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Nah, dan apabila ini al-jariyah anak perempuan tudfa'alu, ya, hayatan khaufal ari wal hajah. Ini orang jahiliyah dahulu begini nih. Jadi banyak ketika dia punya anak perempuan, ini dibunuh hidup-hidup, dipendam hidup-hidup, dikebumikan hidup-hidup di anak perempuan. Itu jahiliyah dahulu. Kalau jahiliyah sekarang yang modern, banyak orang yang aborsi, ya, udah 4 bulan udah ada ruhnya, ya, ditiupkan, gitu kan, ya, udah dicatat, ya, ajalnya, kemudian dicatat juga baik buruknya, tapi ketika itu diaborsi, dibunuh, ya, sama emaknya,
kemudian di situ ada ikut campur dokternya. Ya, ini udah lebih daripada jahiliyah yang dahulu. Kalau jahiliyah yang dulu itu ya perempuannya itu ketika misalnya usia 6 tahun itu ya diperbagusi, diberikan dandan yang cakep gitu, akhirnya oleh bapaknya ya di tengah-tengah padang pasir itu kemudian dilemparkan ke lubang, dihuruk, dikubur hidup-hidup. Ya, karena perempuan itu dianggapnya tidak bisa menghasilkan, perempuan itu dianggapnya nggak bisa bekerja, perempuan itu dianggapnya aib oleh orang-orang jahiliyah dahulu, gitu. Nah ini bisa ada yang terjadi sekarang. Ayah bunuh anaknya, anak perempuannya, ya, hidup-hidup, cemplungin dia sumur, gitu. Itu udah tanda hari kiamat, gitu. Nah orang dahulu itu jahiliyah dahulu dia khaufal ari wal hajah, karena takut nggak bisa ada aibnya, nggak bisa memenuhi kebutuhannya, gitu. Kemudian berikutnya bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa sih perempuan itu dibunuh, gitu. Dosa apa perempuan itu dibunuh, gitu, ya. Kemudian kan perempuan itu nggak ada dosanya, gitu kan, ya. Kemudian wa idza suhufu nusirat, apabila nanti ya suhuf itu lembaran-lembaran amal perbuatan kita, nusirat itu dibeberkan, dibuka amal baik kita nanti, ya. Ini si fulan, si A, si B, gitu. Ini amalnya nih, amal baiknya segini, gitu. Ini amal buruknya. Nanti bisa juga ada yang mengatakan, ya ini yang bagian tukang orang-orang yang meninggalkan sholat di sini, orang-orang yang durhaka kepada orang tua di sini, orang-orang yang nggak pernah zakat fitrah di sini, orang-orang yang nggak pernah ngaji di sini nih, nah gitu. Orang-orang yang nggak pernah puasa di sini, itu dipisahin, dibeberkan, nanti akan dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda hari kiamat, ya. Kemudian wa idzas sama'u kushitat, dan apabila langit itu dikuliti, langit dikuliti, kita bisa nguliti langit? Nggak bisa, dikuliti langit. Jadi nanti kelihatan tuh surganya. Iya, kalau kambing dikuliti bisa, langit dikuliti sama Allah. Itu tanda hari kiamat tuh, ya. Nuzi'at an makaniha kama yanza'ul jildu anisyati, atau dicabut tuh, dikulit tuh langit dari tempat-tempatnya, sebagaimana dikulitinya itu, dicabutnya itu kulit kambing. Kelihatan nanti surganya, gitu. Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahim su'irat itu dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu ya didekatkan, makanya nanti ada wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Jadi nanti surga itu akan didekatkan kepada orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, gitu. Ya pertanyaannya sekarang, surga sama neraka udah ada belum, gitu. Ini banyak perbedaan ulama di dalamnya. Ada yang mengatakan surga neraka itu sudah ada, ya, ada yang mengatakan belum, gitu. Keumumannya ada yang mengatakan sudah ada surga dan neraka, gitu, ya. Makanya kan soalnya dikatakan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang nanti zuhziha itu artinya digeser dikit batuh, gitu. Zuhziha anin nar, digeser dikit banget dari api neraka walaupun sejengkal. Ini api neraka nih, digeser dikit cuma sejengkal. Ini faqad faz, orang itu sudah beruntung banget, gitu. Iya.
wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ya, tidak ada kehidupan dunia kecuali itu adalah tipu belaka, gitu. Ya. Jadi surga itu didekatkan kepada kita, neraka itu dinyalakan untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian jawabnya dari 12 idza itu banyak tuh, dari idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza jibalu suwirat wa idza isyaru tilat sampai wa idza jannatu uzlifat. Jawabnya nanti alimat nafsum ma akhdarat. Nanti jiwa itu akan mengetahui apa yang dia kerjakan, gitu. Jadi kullu nafsin waqtaha bil madhkurah wa huwa yaumil qiyamati ma akhdarat min khairin wa syarrin. Jadi nanti satu jiwa itu akan tahu, jiwa kita ini akan tahu apa yang dia kerjakan nanti di hari kiamat, dari kerjaannya baik, kerjaannya buruk, itu nanti akan tahu. Oh, dulu ana pernah misalnya ngambil hak orang lain, oh dahulu pernah ninggalin sholat secara sengaja, oh dahulu pernah belum bayar puasa lupa, oh dahulu pernah belum bayar zakat, gitu. Nanti akan tahu tuh jiwa kita semua apa yang pernah kita kerjakan di dunia, gitu. Di hari kiamat nanti kita akan tahu, gitu. Itulah ya, kita bahas 14 ayat dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu berikutnya ya, karena surah At-Takwir ini berjumlah 29 ayat ya. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Bawa yuk, silakan. Amasen, enggak. Ada yang bertanya? Di sini ada keterangan ya, riwayat Ubay bin Ka'ab. Ada 6 tanda sebelum hari kiamat. Di antaranya banyak manusia berada di pasar. Ya, udah pokoknya dipenuhi pasar, dipenuhi itu mall. Itu. Udah jarang orang di rumah. Ada ini mall, ada pasar terus. Itu sebelum kiamat. Kemudian zahaba dawu syamsi wa badatin nujum. Hilang tuh cahaya matahari, yang ada apa? Cahaya bintang doang. Gitu. Coba cahaya bintang kan beda sama cahaya matahari. Kalau cahaya matahari bisa menjadi siang, kelihatan. Tapi kalau cahaya bintang hanya, coba malam nih ada cahaya bintang nih. Ada berapa tadi tuh? Ada 6 miliar bintang. Tetap aja kelihatannya malam. Coba kalau nggak ada lampu, nggak kelihatan. Itu tanda-tandanya sebelum nanti hari kiamat. Fatahayyaru wadahasu. Mereka bingung, kok bisa begini nih? Gitu. Kemudian diantaranya lagi waqatil jibal ala wajhil ar. Gunung itu rata, ya seperti tanah dataran biasa, hancur, gitu. Kemudian manusia takut sama jin, jin takut sama manusia. Ya. Jadi kalau manusia takut sama jin nggak aneh, tapi kalau jin takut sama manusia, nah itu udah aneh udah, gitu. Itu tanda sebelum hari kiamat. Jin takut sama manusia, ada mah kita takut sama manusia, ini jin takut. Kemudian berikutnya waqtalatid dawab wal huhush ya wal hawan wat tayr ya. Jadi nanti bercampur tuh binatang-binatang ya, kemudian binatang buas gitu ya, burung gitu. Itu nanti akan bercampur baur semuanya.
Itu tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.